Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan ngebahas tentang soal-soal yang menarik banget yang mungkin akan membantu kalian dalam persiapan UTBK. Oke, ketika kemarin kita ngebahas tentang SNMPTN, ngebahas tentang gimana sih cara masuk UGM, ITB dan lain-lainnya, maka hari ini kita akan ngebahas tentang prediksi soal UTBK bagian 1. Terkhusus anak-anak yang nggak lolos eligible, tapi juga nggak apa-apa kalau untuk anak-anak yang lolos eligible, tapi nilainya kecil sehingga berat kalau emang ngincer PTN yang diinginkan. Oke, kita bahas langsung. Nomor 1. Jika akar 8 tambah 4 akar 3 sama dengan akar A tambah akar B dengan B lebih besar daripada A, berapakah nilai 3A kuadrat min 2B? Kita bikin aja. 8 ditambah 4 akar 3 sama dengan akar A tambah akar B. Akar A ditambah akar B. Gitu ya. Nah, ini kalau kita misalnya kita kurungin, kita kuadratin, sama kita kasih akar, itu sama aja. Oke, sehingga ini jadinya akar A ditambah 2 akar A kali B ditambah B. Itu sama dengan akar A tambah B ditambah 2 akar AB. Gitu ya. Nah, konsepnya berarti gimana nih? Kalau kita misalnya punya di sini 8 ditambah 4 akar 3. Jadi gimana? Ya udah, ini adalah hasil dari sini. Gitu. A tambah B sama dengan 8. Itu berapa aja? Bisa 2 tambah 6, bisa 3 tambah 5. Gitu ya. Jadi bisa kita ini 3 tambah 5. Nah, tapi di sini 2 akar AB sama dengan ini. Gitu kan. Sehingga karena di sini 2 dan di sini 4 dimasukin dong. Jadi kita bisa ambil adalah ini 2 akar, karena 4 itu masuk jadinya 4 ini kan 2 kali 2 ya. Ya kan, 2 kali 2. Nah, ketika di sininya dimintanya format 2, berarti 2 ini kan akan masuk gitu. Sehingga masuk ke dalam jadi berapa? Jadi 4 kali 3. Gitu. 4 kali 3. 4 kali 3 berapa? 12 kan. Intinya di sini harusnya ada 12. Gitu. Nah, di sini harusnya 8. Berarti gimana? Kalau kita ambil 8 itu 2 tambah 6, 2 tambah 6 nih, 8. Berarti akar ini kan 12. Berarti ya 2 kali 6. Kayak gitu ya. Sehingga kita dapetin nilai. Jadi antara nilai 6, sini kita ambil 6, dan juga 2. Gitu ya. 6 dan juga 2. Tapi karena B lebih besar daripada A, berarti ini kita ambil sebagai B. Ini B. Ini B. Nah, di sini yang A. Gitu ya. Jadi intinya 8 adalah 6 ditambah 2. Di sini 2 akar 12 adalah 6 kali 2. Jadi B lebih besar daripada A. Nah, kita tanya 3A kuadrat min 2B. 3A kuadrat min 2B. Masukin 3 kali 4 min 2 kali B-nya berapa? 6. Berarti 12 dikurang 12. 0. Oke, mudah ya. Lanjut. Nomor 2. Jika akar 6 min 4 akar 2 sama dengan akar X min akar Y, jika X lebih besar daripada Y, berapakah nilai X kuadrat min Y kuadrat? Berarti 6 ini adalah, kita ambil 2 tambah 4, bisa juga 3 tambah 3. Gitu ya.
Tapi kalau ini 2 tambah 4, maka ini harus perkaliannya. 2 kali 4, ya 8. Ini 3 kali 3, ya 6. Berarti kita cek di sini dulu. 4 akar 2. 4 itu kan 2. 2 dong. Gitu ya. Ini akar 2. Maka ini 2. Ini 2 masuk ke dalam nih. Jadinya akar 4 kali 2. 4 dikali 2. Nah, ini masuk nih. Ini masuk, ini sama masuk. Berarti sama dong. Gitu. Sehingga kita bisa dapat nilai X dan X-nya itu sekitar 2 dan akar 4. Kayak gitu. Ketika dia minta X yang lebih besar daripada Y, maka X itu nilainya adalah si 4. Y-nya itu nilainya 2. X kuadrat min Y kuadrat. X kuadrat min Y kuadrat. Berarti 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat. 16 dikurang 4 itu 12. Oke. Gitu aja ya. Aman kok pasti. Lanjut. Nomor 3. A tanda pagar B bintang C sama dengan B buka kurung 2C dikurang A tutup kurung dibagi B per akar A. Tentukanlah nilai 4 pagar 7 bintang 5. Sehingga rumusnya B, berarti masukin B-nya itu 7. 7 ya. Terus 2C, ini A, ini B, ini C. 2C, berarti 2 dikali 5 dikurang A-nya itu 4 per B-nya itu 7. A-nya itu akar 4. 7. 10 dikurang 4, 6 per 7. Akar 4 itu kan 2 ya. Oke. Berarti sama dengan ininya naik. 7 dikali 6 dikali 2 dibagi 7. Coret 12 jawabannya. Oke, aman ya. Selanjutnya. Nomor 4. Diketahui matriks A sama dengan A0 B1, matriks B A1 10 dengan AB 4A 7B, maka nilai 3A plus 2B. Kita bikin dulu aja. A dikali B sama dengan AB. Gitu ya. Nah, di sini kita masukin aja. Ini A 0, ini B, ini 1. B-nya itu ini A, ini 1, ini 1, ini 0. AB-nya 4A 7B. Ingat perkaliannya, ini kali ke sini. A kali A kuadrat, 0 kali 1, 0. Berarti A kuadrat. Selanjutnya, kita ambil ini. A dikali 1, A. 0 dikali 0, ya 0. Berarti A aja. Lanjut. Di sini ada B dikali A. AB 1 kali 1, 1. Berarti A kali B. Terus kita ambil lagi mana ya? Ini aja deh. B dikali 1 kali 0 sama dengan B. Jadi ini A kali B, ini A kali B ditambah 1 ya. 1. Oke. Sama dengan 4 7 A B. Ini kan sama kan? Berarti ini juga akan sama nih. Ini akan sama. Lanjut, sehingga A kuadrat sama dengan 4. Berarti kalau kita ambil A-nya itu 2. A-nya 2 nih ya. Berarti A, B tambah 1 sama dengan nih 7. Gitu ya. Berarti 2B tambah 1 sama dengan 7. Maka 2B sama dengan 6. B sama dengan 3. Gitu ya. Tapi kalau kita ambil misalnya A-nya itu min 2. A-nya itu misalnya min 2. Maka yang terjadi adalah 2B ditambah 1 sama dengan 7. Terus, min 2B ya. Min 2B berarti min 2B sama dengan 6
maka B sama dengan min 3. Oke, jadi min 2 dan min 3 atau 2 dan 3. Kita cek 3A tambah 2B. 3A ditambah 2B. Tadi A-nya berapa? 2 dan 3 ya? 2 dan 3. Nilainya 12. Tapi kalau kita cek yang A-nya min 2, 3 kali min 2 ditambah 2 kali min 3. Min 6 tambah min 6. Min 12. Karena min 12 nggak ada, berarti jawabannya yang 12. Oke, selanjutnya. Nomor 5. Ini ngebahas tentang logaritma. Ini soal yang sering muncul banget. Diketahui 2 log X tambah 2 log Y sama dengan 16. Tentukanlah nilai dari akar XY pangkat 1/4. Ini langsung aja, masih ingat ya yang kemarin kita bahas tentang logaritma? Kalau dia jumlah, akan jadi perkalian. Sehingga 2 log X gitu ya, dikali Y sama dengan 16. Nah, 16 itu 2 pangkat berapa? 2 log XY sama dengan 2 pangkat 4. Sehingga kita pasti tahu dong nilai nilai ininya berapa gitu kan. Karena dia minta di sini kan 2, ya kan. Dan juga harus dibuat dalam bentuk logaritma. Sehingga kita buat 2 log XY sama dengan 2 log 2 pangkat 4. Gitu. Tapi karena di sininya adalah 16, kita bikinnya 2 pangkat 16. Ya, 2 pangkat 16. Gitu. Kenapa? Karena ini adalah 1, gitu kan. Nah, kalau begitu, ini kan bisa coret. Gitu ya. Maka XY sama dengan 2 pangkat 16. Ditanya XY pangkat 4. Berarti di sini XY masukin aja 2 pangkat 16 dibagi 1/4. Gitu. 16 dibagi 4, 4. Gitu ya. Berarti 2 pangkat 4, 16. Oke. Gampang ya. Selanjutnya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar yang memenuhi persamaan X sama dengan 3 log X sama dengan X pangkat 18 dibagi 10 pangkat 15. Berapakah nilai X1 kali X2? Oke, karena di sini ada logaritma dan ini sendirian, maka kita kali logaritma. Log X 3 log X sama dengan X pangkat 18 per 10 pangkat 15. Gitu ya. 10 pangkat 15. Sehingga karena kita dikasih log di sini, ini juga kita kasih log. Buat apa? Buat memudahkan. Ingat konsepnya kalau logaritma yang di atas tuh run. Sehingga 3 log X kali log X sama dengan, di sini ada log X 18 min log 10 15. Oke. Jadinya ini kita turunin aja. Sehingga 3 log X log X sama dengan 18 log X min 15 log 10. Oke. Terus gitu ya. Log 10 itu kan 1 kan. Sehingga ini kita bisa bagi 3. Jadinya log X kuadrat sama dengan 6 ya. 6 log X min 5.
Ini 5. Terus selanjutnya adalah kita buat dulu atau kita rapiin dulu deh. Rapihin ya. Jadinya digeser aja. Log x kuadrat min 6 log x plus 5 sama dengan 0. Oke. Jadi di sini log x, di sini log x. Kalau dikali itu 5. Kalau dijumlah min, berarti ini min 1, ini min 5. Berarti x-nya itu adalah 10 pangkat 1. X-nya itu sama dengan 10 pangkat 5. Sehingga kita ambil aja 10 10 pangkat 5. Ingat konsep eksponen, kalau dia dikali nilainya sama, bawahnya sama, maka yang di atas harus ditambah gitu ya. Jadi 10 pangkat 6. Oke deh, gampang kan? Selanjutnya tentukanlah nilai dari ya segitulah ya. Oke, ini bisa kalian kerjakan. Tapi kalau nanti soal ini muncul juga ya nggak apa-apa. Tapi harus buang waktu banyak sih. Oke, yang pertama kita coret dulu aja ini. Ingat ya, kalau satu coret bawahnya harus 2 kali. Entah itu jumlah, entah itu kurang. Lanjut. Di sini ada 2 pangkat 2026. Oke, tapi di sini 2000 pangkat 24. Gimana caranya? Kita kecilin aja deh ya. Sehingga jadi gini. 2 pangkat 2024. Terus ini berarti sisanya adalah 2 pangkat 2. Sisanya ya. 15 itu kan 3 kali 5. 3 kali 5. Karena di sini adalah 2022, kita bikin 2022 aja. Berarti 3 pangkat 2, 5 pangkat 2022. 2022. Tapi di sini kan 15. 15 itu adalah 3 kali 5. Oke, gitu ya. 2024 berarti di sini harus 2022. Sisanya berapa? Sisanya kan 2 kan? Jadi ini 3 pangkat 2, 5 pangkat 2. Gitu ya. Oke, dikurang 5 pangkat 2024. 5 pangkat 2024. Oke, karena kita mau bikin 2022, maka ini kita ganti. Jadi 2022 aja. Kita bikin 2022. Ininya 5 pangkat 2. 6. 6 itu berapa kali berapa? 3 kali 2 kan? Nah, karena di sini 2024, maka kita bikin 2-nya itu adalah 3 kali 2024. Gitu ya. Kak, 2-nya kemana? 2-nya ke depan. Oke? Langsung kita taruh ke depan aja. Nah, ini udah dibagi. 5 2022 sama 2 2024. Gitu ya. Ini 2025, 2024. Kita bisa bikin dia jadi 2024. Kita keluarin. Ini sorry. 3 2024 ya. Coba dulu deh. Jadi, karena ini 2025 sama 2024, jadi kita bikin 3 2024. Ini 3 pangkat 1. Sisanya gitu ya, ditambah 3 pangkat 0 gitu. Kan ini dijumlah ya. Oke. Sehingga ini coret nih. Oke. Terus lagi kita coret ini nih. Ingat ya, kalau misalnya dia itu pengurangan atau penjumlahan harus coret semuanya. Di sini ada 2024, ini ada 2022, ada 2. Kita langsung pisahin aja. Menjadi 3 pangkat 2024. Dari mana Kak? Dari sini sama sini. Gitu ya. Oke, ini berarti 22 sama 52. Gitu ya. Nah, karena ini 2024 kan taruh kita luar. Kita taruh luar. Berarti dikurang 5 kuadrat. Oke. Dibagi 3 pangkat 2024 3 pangkat 1 tambah 3 pangkat 0. Coret. 4 kali
25. 100 kurang 25. Berapa? 75. Dibagi 3, ini 3 ya. 3 ditambah 1, 4. 75 bagi 4 berapa? 18. 3/4. Ini 72, ini tambah. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, gampang kan? Oke, nomor 8. Jika f adalah fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 1,0, 4,0, dan 0,-4, maka nilai f2 adalah, kita ambil dia misalnya y. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kita ambil ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Biar memudahkan ya, sehingga y-nya itu kan -4 ya. X-nya kan 0 kan? Ini X-nya 0 nih. Berarti 0 tambah C. Maka C nilainya adalah -4. Oke, itu yang pertama. Yang kedua 1,0. Berarti kita masukin aja A ditambah B. Gitu ya, ini kan 0 kan. Ditambah C, karena C-nya itu -4. Jadi gini aja, -4. Maka A tambah B nilainya 4. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, yang ketiga 4,0. Berarti 0 sama 4. Berarti A 4 kuadrat ditambah B ininya 4 ditambah C. C-nya itu kan -4 kan. Oke, berarti 16 A kuadrat ditambah 4B -4. Ini kita bagi 4 aja. Jadinya 4. Ini A biasa ya. Oke. Berarti 4A ditambah B -1. Kita bagusin jadi 1. Ini aja. Ini yang ketiga. Nah, selanjutnya kita buat karena ini kan C-nya dapat A tambah B kan, ini kan tuh ada A tambah B 94, 4A tambah B 1. Kita nggak tahu berapa nilainya. Gitu kan. Jadi yuk kita buat di sini A tambah B sama dengan 4. Di sini 4A ditambah B sama dengan 1. Kita kurang, ini 3 ya. Ini -3A. Oke, berarti A sama dengan -1. Kalau A-nya itu -1, jadi kalau A-nya itu -1, -1 ditambah B sama dengan 4, maka B sama dengan 5. Gitu ya. Jadi fungsinya gimana nih fungsinya? A-nya -1, berarti -x kuadrat plus 5x kuadrat, kuadrat 5x aja. Nah, terus tambah C, -4. Oke. Nah, karena dia minta F2, masukin 2. -2 kuadrat tambah 5 kali 2 -4. Jadi ini -4 ditambah 10 berapa? -4. -4 tambah 10 itu berapa? 6 ya? 6 dikurang 4, 2. Oke, jawaban C. Oke, nomor 9. Jika rata-rata 30 bilangan bulat non negatif berbeda adalah 30, maka bilangan terbesar yang mungkin adalah, coba kita ambil jadi gini. Ada misalnya ada X1 deh. Ada X1 tambah X2 tambah X3 sampai X30 ya. Gitu ya. Rata-rata sama dengan katanya 30. Gitu kan. Nah, N-nya ini kan ada 30 nih. Gitu kan. Berarti kita ambil aja nih, jadi X1 tambah X2 tambah X3. Ini X30. Ini N-nya kan 30 kan. Kan dia bilang rata-rata 30. Nah, berarti 30 kali 30 berapa? 900. Gitu kan. Kalau kata dia bilangan bulat non negatif berbeda, ya udah kita ambil aja. Katakanlah ini 1. Ini 2. Jadi X1, X2, 2, X3 ya 3. Tambah
sampai 29 ya. 29 ditambah X 30. Bilangan terbesar, berarti yang ini dong. Gitu ya. Nah, konsepnya adalah 291 ini kan 30. Ya enggak sih? Katakanlah di sini misalnya ada 28. 2 30 juga dong. Ya enggak sih? Berarti dari 1 sampai 29 itu ada berapa bilangan sih? Ada 29 bilangan. Karena 2 itu bernilai 30 itu saja. 30 gitu ya. Ya kan? Dikali berapa bilangan ini? Banyaknya angka berapa? 29 per 2. Ya kan? Di setiap dua bilangan ini penjumlahan adalah 30. Ya kan? Jadi ya udah 29 dibagi 2 dikali 30. Kalau misalnya nanti ada 25, katakanlah 25 deh, berarti 25 per 2 dikali berapa jumlah bilangannya gitu ya. Catat aja. Ini sekitar 15 ditambah X30 sama dengan 900. X30 sama dengan 900 dikurang 29 kali 15. 900 dikurang 15 kali 29, 15 kali 30 kan 450. 450 dikurang 15, berarti 435. Oke, jadi ininya 465. Gitu ya. Selanjutnya, nomor 10, berapakah nilai dari 5x plus y plus z? Oke. Nah, konsepnya ini tuh sama deh. Ini tuh sama. Berarti ini juga sama. Berarti kalau gitu 3x sama dengan 60. Maka x sama dengan 20. Oke, gitu ya. Nah, karena dia maunya terlalu berapakah nilai x 5x plus y plus z. Jadi, kalau ini sama ini kita gabung adalah satu lingkaran penuh atau 360 derajat. Sehingga 3x tambah 60 ditambah y tambah 40 ditambah z kurang 40 sama dengan 360. Bisa kita coret. X-nya itu berapa X-nya? 20 kan? Berarti 60 ditambah 60 ditambah Y ditambah Z sama dengan 360. Maka Y tambah Z sama dengan 360 dikurang 120. 240. Ini Y tambah Z. Di soal minta 5X tambah Y tambah Z. 5X tambah Y tambah Z. Berarti 5 kali 20 Y tambah Z ini 240. Berarti 340. Oke. Gampang ya. Selanjutnya, nomor 11. Diketahui A pangkat B sama dengan 2 pangkat 6 min 2 pangkat 5. Tentukan nilai. Oke. 2 pangkat 6 A sama dengan di sini A pangkat B sama dengan 2 pangkat 6 min 2 pangkat 5. 2 pangkat 6 itu berapa sih? 64 ya. 64 dikurang 32 adalah 32. Berarti A pangkat B adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Oke. Kalau kalian memasukkan ini ke dalam, jadi A-nya itu 2, B-nya itu 5. Masukin ke sini nggak apa-apa, langsung aja. Tapi kalau mau bikin sederhana nggak apa-apa. Jadi gini, B kuadrat A kuadrat dimin 2AB pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Ini kalau bisa kita sederhanakan. Ini adalah A gitu ya, dikurang B kuadrat. A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Ini ada apa, Kak? Ini ada apa? Ini adalah Oke, di sini adalah B kuadrat. Gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya dipisah, ini yang merah adalah A min B kuadrat. Ini dikali B kuadrat. Nanti hasilnya jadi begini. Udah, B kuadrat itu berapa? Berarti 25. A min B kuadrat. A min B. Berarti 2 dikurang 5 pangkat 3. 25. 2 kurang 5 berapa? Min 3. Sorry, di sini pangkat 2 ya. Jadi 25 dikali 9. Berapa?
250. 250 dikurang 25. 25. Selanjutnya. Oke, nomor 12. 22, 36, 13. Langsung aja ya. 2, 2, 3, 6, 13. 0, 1, 0, 1, 2. Nggak masuk. Coba kita kali gini aja. Kali 2 kurang 2. 4 kurang 2, 2. Ini gimana? Kali 2, 4 kurang 1. Kali 2. Oh, turun nih. Kali 2 tambah 1. Maka ini kali 2 tambah 2. 26 tambah 2, 28. Oke. Gampang ya. Selanjutnya. 13. 4, 7, 13, 9, 41, 14, 1, 26, 25, bla bla bla. Oke, kita bahas langsung. 4, 7, 13, 9, 41, 14, 126, 25. Oke. Berarti ini ke sini konsepnya ya. Dia selalu ningkat nih. Oke. Nah, 4 ke 13 itu diapain dulu? Dikali 3 tambah 1. Dikali 3 ditambah 2. 39 tambah 2, 41. Dikali 3. 1, 2, 3. Gitu ya. 1, 2, 3 ditambah 3. Berarti ini gimana ya? Kali 3. 126 kali 3 berapa? 126 dikali 3. Coba ya. 8, 1, 6, 7. 378. Ditambah 4. Berarti 382. Oh, dapatnya 382. Ya udah langsung aja. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya mau memahami konsepnya, apa itu? Coba kita kurang. Kali 2 kurang 5. 14 kurang 5, 9. Kali 2 kurang 4. 18 dikurang 4, 14. Kali 2 kurang 3. 28 kurang 3, 25 ya. Berarti ini kali 2 dikurang 2. 50 kurang 2, 48. Oke, selanjutnya. Nomor 14. 8, 24, 22, 56, 18. 8, 24, 22, 56, 18. 8 ke 24 kali 3. 24 ke 22 kurang 2. Loh, ini gimana nih? Gak masuk. Gitu, gak masuk ya. Jadi gimana? Oke, kalau kita bikin gini gimana? 10 kurang 2. Berarti ini 20 tambah 4. 30 kurang 8. 40 tambah 16. 50 kurang 32. Oke, oh konsepnya gimana? Pola 10, 30, 40, 50, 60. Min, plus, min, plus, min, plus. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Berarti 1, 2, 4. Oke. Selanjutnya, nomor 15. Jika 43 dibagi 8 sama dengan A tambah 1 per B tambah 1 bagi C tambah 1. Tentukan nilai A min 2B tambah 4C. Jadi A, B, dan C itulah nilai pasti. Oke, jadi 43 bagi 8 berapa sih? Itu kan 5 ya. Jadi 43 bagi 8 adalah 5. Ditambah 3 per 8. Gitu ya. Sama dengan A tambah 1 per B tambah 1 per C tambah 1. 5 itu kan ini kan. 40 bagi 8 kan 5 kan. Bahkan tuh A-nya dapat 5. Gitu ya. 3 per 8 adalah nilai ini nih. Ya enggak sih? Jadi kalau 3 per 8 itu kita bisa ambil 1 dibagi 8 per 3. Gitu ya. Dengan konsep B di 8 per 3 ini, konsepnya adalah nilai yang ini nih, sama dengan B tambah 1 per C tambah 1. Yang udah pasti berapa 8 bagi 3? 2 kan? 2. 2 ditambah. Berarti kalau 8 bagi 3 itu 2, 6 bagi 3 kan 2. Sisa berapa? 2 per 3. Gitu ya. Maka ini 2 per 3 adalah nilai si ini. 8 bagi 3 itu kan 2. Ya kan? 6 per 3, sisanya 2 per 3. Nah, berarti 1 bagi C tambah 1 adalah 2 per 3. Ini B-nya kita dapat. B-nya 2. Dikurang 2 dikali 2. Ditambah. Nah, C-nya gimana? 1 dibagi C tambah 1 adalah 2 per 3. Berarti nilai ini harus 1 dibagi 3 per 2 dong. Ya enggak? Untuk dapetin 2 per 3. Oke,
3/2 itu berapa? Jadi kita ambil aja 3/2 sama dengan C tambah 1. Maka C sama dengan 3/2 dikurang 2/2. Maka C-nya berapa? C-nya setengah ya? C-nya setengah. Oke, C-nya setengah. Berarti 4 dikali setengah. Tadi B-nya ini 2, berarti 5 dikurang 4 ditambah 4 bagi 2, 2. 5 kurang 4 itu 1 tambah 2, 3. Oke. Alhamdulillah kita udah bahas soal prediksi soal UTBK bagian 1. Insya Allah kita akan bahas prediksi soal-soal lainnya. Kak Firdaus minta bantu doanya. Semoga Kak Firdaus selalu sehat, selalu bisa ngebantu kalian, entah ngebahas SNMPTN atau SBMPTN. Intinya bisa berbuat baiklah kepada kalian-kalian, gitu ya. Buat kalian yang baru nonton video ini, silahkan subscribe, like, dan komen yang baik-baik ya, supaya kakak juga lebih semangat lagi bikin videonya. Mungkin itu aja dari Kak Firdaus. Mohon maaf lahir batin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.